Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang utama dan pertama selalu kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini Allah masih membimbing kita, memberi hidayah kepada kita, memudahkan kita untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita wujudkan dalam bentuk peningkatan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peningkatan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah banyak sekali ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pilihlah yang mudah bagi kita untuk menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita biasakan bersolawat kepada Nabi, karena Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Semoga salam dan sholawat selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji, yang banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah berangkat dan ada yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan. Namun banyak juga yang tidak jadi berangkat karena ada kendala. Namun sebagian besar yang berangkat mereka merasa bergembira dan bersyukur karena telah banyak waktu yang ditunggu, bahkan 2 tahun yang lalu tidak ada pemberangkatan jamaah haji. Bagi yang tidak bergembira karena tahun ini ada batasan umur, yang pada waktu-waktu sebelumnya justru yang umur sudah lebih dari 65 tahun didahulukan sehingga bisa maju. Tapi kali ini dengan pertimbangan mereka dari negara yang kita tuju membatasi bahwa umur untuk pergi haji adalah 65 tahun ke bawah. Artinya yang 65 tahun ke atas itu tidak diperkenankan untuk berangkat. Oleh karena itu mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita ini bersabar dan insya Allah tahun depan diberi kesempatan untuk melaksanakan, karena umur selalu mengejar kepada kita yang kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Sehingga waktu-waktu yang baik ini mari kita gunakan dan kita doakan mereka agar dapat berangkat segera. Dan bagi kita yang belum sempat berangkat haji, segeralah mendaftar, karena pendaftaran sekarang untuk tingkat Jogja itu masa tunggunya sudah 65 tahun berdasarkan jatah yang kali ini. Sehingga kalau kita umur sudah 65 tahun artinya kita akan berangkat pada umur 115 tahun.
yang rasanya susah untuk kita terima, logika manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai rencana yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dan bagi kita sekali lagi yang tidak sempat untuk beribadah haji, masih banyak ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan dalam mengisi bulan Dzulhijjah yang akan datang ini. Di antaranya di dalam surat Al-Fajr yang diawali dengan wal fajri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa yalan asr was-safhi wal watr. Dan demi waktu fajar dan malam yang 10, ada yang menerjemahkan demi malam yang 10, dan yang genap dan yang ganjil. Ini menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari kalangan kaum salaf dan khalaf, yang dalam kitab Sahih Al-Bukhari telah disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' yang mengatakan mamin ayam al-amali salih ahabu ilallahi bihina min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari beramal saleh yang lebih disukai Allah daripada hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Maka beliau bersabda, tidak juga di jalan Allah kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali lagi darinya. Artinya dia berjihad, kalau dia bisa pulang, maka amalan-amalan di bulan Dzulhijjah masih lebih baik. Tetapi kalau dia berjihad di jalan Allah kemudian syahid, maka itu lebih baik. Artinya bahwa kita dapat menjadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah yang mampu kita lakukan. Misal puasa, amal-amal yang lain, dan diakhiri dengan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu bagi yang mampu dianjurkan untuk berkorban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, dan insyaallah kita sudah hafal karena suratnya pendek dan hanya 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang akan terputus. Kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak akan mampu menghitung, dari yang ada di dalam badan kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kuku. Itu adalah nikmat-nikmat Allah yang luar biasa, yang hendaknya kita syukuri dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa salah satu untuk mensyukuri nikmat itu adalah berkorban. Sehingga bagi kita yang punya kemampuan, mari kita siapkan, masih ada waktu sekitar 20 hari sampai hari tasyrik terakhir, sehingga kita dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah, yaitu menyembelih hewan korban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai korban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Kalau kita melihat dari hadis ini bahwa yang banyak disebut di situ adalah hal-hal yang kurang dapat kita manfaatkan, contohnya tanduk, bulu, dan kuku-kukunya. Ini menunjukkan bahwa bagian terkecil dari hewan yang kita jadikan korban itu memberikan kebaikan kepada kita, memberikan pahala yang besar kepada kita.
Bahkan dikatakan bahwa darahnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya korban kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai ke tanah. Artinya begitu darah keluar dari hewan korban, insya Allah pahala sudah diberikan kepada kita yang korban. Dengan catatan ikhlaskanlah menyembelihnya. Artinya bahwa di dalam kita berkorban adalah karena ikhlas. Di dalam memerintahkan korban kepada kita, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang punya kelapangan rezeki dan tidak mau berkorban, maka jangan mendekati musholaku. Artinya apa? Di situ ada satu penekanan kalau kita punya kesempatan dan mampu melakukan, maka hendaklah kita berkorban semampu kita. Dan selama kita sudah punya niat korban, artinya bahwa kita sudah mempunyai etikat untuk berkorban walaupun belum sempat membeli, tapi sudah ada niat yang kuat, sudah menyediakan segala sesuatunya, maka kita disunahkan untuk menahan diri untuk tidak memotong kuku dan bagian tubuh yang lain. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza takhalatil asyru wa arada ahadukum ayudhhiya fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin menyembelih, maksudnya menyembelih korban, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan tubuhnya. Artinya dalam ungkapan yang lain dikatakan dari rambut dan kukunya. Artinya bahwa kita selama 10 hari pertama sebelum kita menyembelih korban, maka dianjurkan untuk tidak memotong bagian badan kita, yaitu kuku dan rambut kita, sehingga kita mempersiapkannya pada hari terakhir bulan Dzulqa'dah atau sebelum Dzulhijjah. Kalau mau potong kuku, potong rambut, dan potong yang lain dipersilahkan, sehingga kita mempersiapkan dengan baik selama bulan Dzulhijjah, baru kita memotong kuku atau rambut kita setelah korban kita sembelih. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan bahwa kondisi yang ada sekarang ada PMK, penyakit mulut dan kuku, yang cukup perkembangannya luar biasa, sehingga banyak hewan yang mati karena penyakit ini. Menurut dokter hewan, penyakit ini tidak membahayakan. Artinya kalau binatang yang terkena penyakit itu disembelih, maka dagingnya layak dimakan. Hanya yang perlu kita perhatikan, karena di dalam persyaratan untuk hewan korban adalah hewan yang sehat, tidak sakit, tidak buta, tidak pincang, kemudian tidak kurus. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan, karena kalau binatang sudah kena PMK ini tidak mau makan, mungkin nggak bisa makan, karena orang Jawa katakan bomen, artinya mulutnya sariawan, sehingga matinya bukan karena penyakitnya, tetapi matinya adalah karena kelaparan, nggak bisa makan. Dan penyakit ini tidak menular kepada manusia, sehingga bisa dimanfaatkan. Namun berdasarkan fatwa dari MUI, maka yang sakit parah tidak boleh digunakan untuk korban, tetapi yang gejalanya ringan dapat digunakan sebagai korban. Hanya saya membacanya tidak melihat yang dimaksud dengan gejala ringan itu seperti apa. Maka demi amannya dan demi afdolnya, maka pilihlah hewan-hewan korban yang sehat. Dan menurut dokter hewan, bahwa yang mudah terkena serangan PMK ini adalah lembu, sedangkan domba ini lebih tahan, sehingga kalau ragu mungkin bisa berkorban bukan dengan lembu tetapi dengan kambing atau domba, itu lebih tahan dari penyakit PMK. Hanya kalau lihat dari manfaatnya, bahwa seekor lembu dengan 7 kali harga kambing itu
dagingnya jauh lebih banyak, sehingga kalau kita bisa memanfaatkan lembu yang sehat, maka itu memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak. Oleh karena itu mari kita niatkan, siapa tahu kalau hari ini kita belum siap, dengan niat kita yang sungguh-sungguh hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi jalan kepada kita untuk memudahkan kita menyiapkan hewan korban, sehingga tidak perlu kita ragu-ragu, kita niatkan sekarang. Kalau sampai hari H memang tidak mampu, Allah tidak memaksa kita untuk melakukannya. Tapi kalau kita mampu dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah dan berkahnya kepada kita untuk memudahkan kita menjalankan ibadah korban. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul alim. Aqulu qawli astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazalna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita simpulkan apa yang saya sampaikan di awal, bahwasanya di dalam bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan saleh kita, terutama pada 10 hari pertama, yaitu 1 sampai 9 kita bisa menjalankan puasa atau amalan-amalan yang lain. Kemudian 10-nya kita dianjurkan untuk menjalankan sholat Idul Adha, ditambah setelah itu kita dianjurkan untuk berkorban sampai 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Artinya waktunya cukup luang untuk menjalankan ibadah korban bagi yang mampu, tentu saja. Bagi yang tidak, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu mari kita akhiri khutbah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni atas semua kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan kita untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan nikmat-nikmat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la